ini luar biasa ya. Ini kedatangan dua orang tamu yang emang malang melintang di dunia bisnis ya. Cuman ini bisnisnya bisnis sedikit kontroversi nih. Kita manggil dua orang yang emang ada di bisnis network marketing atau di bisnis jaringan. Mungkin teman-teman masih awam kan, bisnis jaringan tuh bisnis apa? Sebagian masyarakat pasti banyak yang belum tahu tentang bisnis jaringan. Tapi kalau kita ngomongnya multi level marketing atau MLM, pasti banyak yang tahu. Nah, kita akan coba tanya, kita kupas tuntas. Ini sebenarnya network marketing atau MLM tuh sebenarnya bisnis apa? Apakah bisnis yang bagus atau enggak yang kalau kita jalankan di 2025 ini bisa membuat kita sukses, kaya atau enggak nih ya. Nah, saya kedatangan sebelah kiri ada Kapten Nur. Tepuk tangan dulu dong. Gimana? Penontonnya kok pada nggak ada? Dan di tengah ini ada Dimas Pasha. Pasha apa nih? Pasha dulu. Pasyaran. Ini malam minggu guys, malam minggu saya manggil dua orang ya motivator ya, pebisnis ya, supaya kita bahas bedah sebenarnya bisnis apa yang paling bagus di tahun 2025 ya, dan bisnis network marketing masih bisa berjaya nggak di tahun ini. Nah, kita akan bahas nih ya, dan saya juga mau tanya nanti ke depan nih bahasan intinya, kenapa mereka berdua ini memilih fokus di bisnis network marketing atau MLM atau bisnis jaringan. Emang ada duitnya di bisnis ini? Berapa potensinya? Nah, ini kan beliau-beliau ini udah malang melintang apa tuh? Ya nggak tahu, Malang tanya yang mau tanya saya. di dunia perbisnisan network marketing ya. Makanya saya panggil ke rumah di Bandung teman-teman, di Jalan Gunung Batu. Ini saya mau nanya siapa dulu nih ya? Di sebelah kiri dulu ya, Kapten Nur. Kapten Nur, boleh dong. Profesinya emang dulu itu cita-cita bergerak di network marketing ya, cita-citanya dulu sekolah tuh langsung saya mau bisnis network marketing, ke bapak saya tuh ngomong kayak gitu kan keren karena bisnis network marketing kan pakai dasi, pakai jas gitu kan. Apa cita-citanya itu gitu kan, atau emang terjun bebas aja ke sini gitu kayak nelayan jangan-jangan ya. Jadi cita-cita ya, nggak ada kaitannya sih sama network marketing ya. nggak ada kaitannya Ya, nggak ada kaitannya dan nggak ngerti dengan network marketing. Jangankan network marketing ya, buta tentang bisnis sebenarnya. oh buta Tentang bisnis, buta tentang marketing, dan ilfil sama sales. ilfil sama sales Ya. Jadi kalau saya gambarkan waktu itu perasaan saya, dunia bisnis itu dunia hitam gitu. mau juga lebay banget. Ya maksudnya bener-bener nggak nyambung lah ke sana gitu. Jadi kalau ngomong cita-cita saya jadi guru. Jadi guru karena guru kan mulia ya. Iya, guru mulia walaupun gajinya nggak ada. Nah, itu menjadi salah satu tanda tanya nanti gitu. Jadi tapi cita-cita saya pengen jadi guru karena guru itu mulia, bahkan ada labelnya kan pahlawan tanpa jasa. Jadi cita-cita jadi guru ya. Jadi guru. Akhirnya sekarang Jadi guru juga. jadi guru juga. Guru bisnis. Ngajar lah ya. Iya, ngajar ya. Passionnya jadi ngajar ya. Kenapa akhirnya ini nggak apa-apa langsung aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya ngomongin cita-cita nyambung ke sini nih. Kenapa akhirnya saya memutuskan mau nih terjun di bisnis ini. Waktu itu ada mentor yang motivasi. Oh, kena ini juga, kena motivasi orang lain, ke brainstorming gitu ceritanya. Iya, dimotivasi dan sudah sering ikut seminar gitu kan. Kemudian mulai pengenalan, kemudian dimotivasi gitu ya. Kata-katanya beginilah, kurang lebih ya. Jadi manggilnya saya Nur ya. Kalau sekarang panggilnya Cap, beda ya kan. Nur, kalau misalnya kamu jadi guru, ya paling mentok-mentok kamu guru SD. Itu pun mungkin guru agama. Ya Kenapa, memang saya kuliahnya di kampus keagamaan gitu loh. Oh iya. Jadi kan nggak akan guru-guru yang bergengsi lah. Yang ya maksudnya yang biasa aja gitu. Yang nggak mungkin nggak gede mungkin gajinya gitu kali ya. Karena kampusnya kampus biasa, terus mesti kampus yang di lokal di daerah. Nah, ini bukan kampus bentar dulu nih, ini gitu. sebelum jauh ini supaya tahu penonton kita. Nah. Kapten Nur kan sekarang di Bandung nih. Iya. Nah itu asalnya dari mana? Kok tadi bilang tadi nggak bisa besar? Apa emang dulunya? Enggak. Saya Dapat gini, feel, saya dapat- kuliah saya gini, bukan saya bilang nggak besar kampusnya atau enggak, karena saya justru masuk kuliah itu juga cari yang gratisan. Artinya kan dari awal saya itu sebenarnya nggak punya tujuan yang terlalu jelas gitu loh. Cari kuliah yang gratis asal bisa masuk gitu kan, karena pengen maju, pengen berkembang. Nah, singkat cerita tadi, saya pengen jadi guru, ternyata saya kuliahnya nggak di bidang keguruan. Jadi
Bagian apa dong? Fakultas Kuliah- Dakwah Oh. Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, itu kerjaannya Penyiar radio kemana? tuh. Ya harusnya kalau guru kan Kerjanya kemana? tarbiyah gitu ya. Kalau Iya. di kampus Cuma Islam gopar kali ya. jadi apa ya? Jadi penyiar lah. Iya. Nah, maksud saya tuh gini, Capnis. Ini nyambung aja ya, Kang Algi ya. Kapten tuh dari daerah mana gitu loh? Ini harusnya ganti. Nggak apa-apa, saya sekalian jadi bertanya. Penasaran aja, penasaran. Jadi yang tadi saya dari daerah Jepara. Jepara. Jepara, Jawa Ada yang tahu nggak Jepara di mana? Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Oh, Jawa Tengah. Oh, nggak ada yang tahu ya, kasihan. Jepara, kabupaten ya, Tama Jepara mah kabupaten. Iya kabupaten. Iya, Kabupaten. kecil. Tapi kota banyak Tapi yang nggak terkenal tahu. loh, kan Kalau saya yang bikin kayu-kayu itu kan. iya, mebel ukir. Ya, ya. Kota ukir nggak tahu? Jadi Ya, kuliah di situ di Jepara. di Jepara. Oh, kita mah anak Bandung. Beda pergaulan. Iya, maksudnya kita kan di beda Bandung kota besar gitu kan. Jepara kan kota sedang apa kecil ya, aku nggak tahu gitu ya. Iya, terus gimana? Jadi ya udah cita-cita pengen jadi guru, tapi dimotivasi bahwa kalau kamu misalnya nanti jadi guru lewat ya seperti dari lulusan saya itu juga kan memang saya tidak di bagian guru gitu loh. Seandainya pun saya diterima jadi guru pasti honorer kan. Iya, pastilah. Kan nggak bagian Tahun-tahun honorer. nggak bagiannya juga pasti nanti suruh kuliah lagi dan sebagainya. Nah, dia omongin waktu itu paling kamu habis dari kuliah pasti jadi guru agama, guru SD gitu kan. Ya lingkupnya cuma yang kamu di lingkup anak-anak itu aja, ataupun kalau SMP ya cuma SMP aja gitu. Tapi kalau kamu sukses di sini, nah ini nih, kalau kamu mulai sukses di bisnis ini, mulai kata-kata sukses itu keluar ya. kalau kamu sukses di bisnis ini, kamu bisa menjadi guru segala macam profesi. Iya. Bayangkan kalau kamu sukses menjadi seorang pembicara, di depan kamu itu ada dosen. Oh iya, betul. Wah, kan? Motivasinya ke sana. Iya kan, di depan kamu itu ada dosen, mahasiswa, ya kan. Kemudian berbagai macam latar belakang, mungkin juga ada guru juga di situ, ya kan. Ada guru agama, mungkin ada guru olahraga juga. Tukang ojek disebutin. Iya, pokoknya berbagai macam latar belakang itu ibaratnya Ada kalau kita semua. jadi pembicara kita sukses, ya kita itu jadi gurunya ibaratnya Betul, gitu. betul. Loh, menarik juga. Jadi wah ini lebih berarti peringkatnya ini lebih Lebih tinggi ya. lebih tinggi dibanding guru berarti ya. kan gitu. Jadi itu salah satu juga yang disampaikan oleh mentor saya, dan ya memang saya suka di bidang pendidikan ya. Jadi sampai saat ini pun kalau di bisnis network ya saya sukanya di edukasi Edukasi ya, pendidikannya ya. gitu. Menarik juga ya, ternyata ujuk-ujuk dari guru ke network marketing ya. Tapi emang ngejalur juga sih. Ngejalur juga ya. Kapten ini sekarang Ngajar lah ya. ngajar juga inti-intinya. Dan gini, saya dulu kan akhirnya saya nggak lanjutin kuliah saya di pertengahan itu. Oh, DO. Kabur. Ngilang aja pokoknya, ngilang. Nggak jelas gitu kan. Murid Karena gini, teladan. karena di pertengahan gini sebenarnya saya itu bagus prestasinya. Nah, ini di ini sendiri lah ya. Fun fact lah ya. Ya fun fact lah. Edifikasi diri Iya, sendiri. soalnya kan jadi presiden BEM fakultas Wah, berarti itu bagus lah. dong. Bagus ya, ya, kan? Berarti Walaupun di Jepara lah. Iya, terkenal kan berarti Terkenal, kan. iya, iya. Terus gitulah diperhitungkan lah. Iya, iya. Setahu saya kalau suka ngerjain tugas makalah itu dosennya seneng. Dianggapnya saya paling bagus. Cuma semester 6 saya nggak ngelanjutin. Waduh. Kurang setahun aja. Nyari duit itu. Iya, gara-gara baca bukunya yang teman-teman baca itu sih, jadi saya Terhipnotis ya. Terhipnotis. Terhipnotis. Jangan-jangan dulu dia udah nonton Novi Group kali. Iya. Enggak, belum ada. Belum ada. Sama saya gara-gara Robert Kiyosaki kayak nonton baca Robert Kiyosaki itu kan. Sih, gara-gara Robert Kiyosaki sebenarnya. Langsung jadi investor dan business owner nanti. Abis nonton Timothy kali. Scam. Iya, bisa jadi. Itu mah baru-baru aja. Oh, baru-baru aja ya. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dulu. Kiyosaki. Nggak ada. Itu kan ini guru dunia itu kan. Guru dunia, keren. Guru dunia. Akhirnya udah langsung nyari duit ya. Langsung ya pikirannya langsung ya pertama saya berpikir itu satu jalur dengan cita-cita saya juga. Ya saya benar-benar pengen juga benar-benar jadi guru, tapi ya kan sama aja kan jadi guru juga gitu. Kemudian ternyata saya pikir-pikir begitu saya tinggalkan kuliah saya itu kan jurusan Fakultas Dakwah, jurusan komunikasi kan, penyiaran. Lama-lama sampai di sini kan jadi direktur komunikasi penyiaran. Iya betul. Ternyata itu nyambung sampai saya tinggalin dulu ya. Nyambung. Direktur Komunikasi Pemasaran. Mau berarti. Ya kan, pemasaran betul. Jadi masih ada kaitannya sama komunikasi dan ngomong, penyiaran, pemasaran masih ada gitu.
Ya walaupun kita konsepnya emang network marketing kan, Iya. tapi ya dalamnya tetap aja. Iya, saya jadi mikir, kenapa dulu saya tinggalin? Iya. Saya pikir dulu gak nyambung. Ya kalau gelar sarjana kan ke bawah sekarang mungkin ya. Iya. Sekarang ini nggak ada S-nya belakangnya, Kapten Nggak. Nur S apa Iya. gitu. Nggak ada Nggak S-com. Beliau SE, Apa ya? sarjana eco farming. Karena dulu video eco farming pertama tuh yang paling gampang dimengerti videonya Kapten Nur, saya akui. Jadi kenapa harus MLM tuh karena terpengaruh motivasi. Kalau yang paling membekas dan teringat ya, tentunya gara-gara ada slide ya, slide penjelasan. Sebenarnya lebih enak waktu dulu di prospeknya tuh MLM, network marketing atau bisnis jaringan atau apa itu? Yang bikin tertarik itu. Nggak kesana ya, kita mah belum ngerti MLM juga nggak ngeh saya, Pak. Oh enggak. Ya, jadi kayak apa ya? Ya, saya nggak negatif juga dengan MLM. Pokoknya sukses aja. Ya, pokoknya sukses jadi saja. Sukses. Langsung kata kuncinya sukses aja. Iya. Bisa apapun itu yang penting sukses ya. Iya, jadi saya orangnya nggak tahu, mungkin ini menurut saya sendiri. Menurut saya sendiri, saya orangnya tidak mudah untuk diprovokasi untuk jelek atau diprovokasi kemana. Saya berpikir sendiri dulu. Menurut saya yang ditawarkan itu logis. Iya, iya. Itu logis. Jadi ini yang paling merubah itu ke diri saya di awal adalah tentu tadi ya ada Robert Kiyosaki tentu ya jelas. Kemudian ada motivasi dari mentor saya dulu tentang bahwa kamu juga di sini bisa jadi guru. Oke. Terus bukan cuma jadi guru tapi kamu juga bisa sukses. Karena memang faktanya waktu-waktu itu saya nggak jelekin profesi, waktu itu faktanya itu waktu saya pengen jadi guru, saya lihat guru saya naiknya motor. Oh gitu. Kemudian waktu saya kuliah, dosen saya naiknya motor juga. Oh, orang network marketing naik Mercy. Jadi saya punya dua cita-cita sebenarnya. Oh, gitu. Satu pengen jadi guru, satu pengen jadi orang kaya. Jadi kayak saya mikir kayak nggak nyambung gitu. Waktu itu loh ya, saya nggak waktu itu akhirnya ya udahlah saya milih bisnis lah. Akhirnya gitu. Iya, iya. Jadi kenalnya network marketing itu karena ini bisnis gitu ya. Bisnis dan itu dan satu yang fenomenal itu adalah materi yang menurut saya sangat membekas, paradigma umum, paradigma sukses. Nah, iya. Nah, ini yang harus teman-teman belajar nih. Iya, cuman ada di bisnis ini. Paham. Kenapa alurnya jadi network marketing ya seperti itu. Cuman emang bahasa-bahasa bisnis sukses ini banyak membuat orang lain tergoda ya. Walaupun dia basicnya itu S1 apa, kalau udah ngomong paradigmanya bisnis yang bikin sukses, pasti dia tertarik. Ya, pasti dia gabung ujung-ujungnya. Walaupun awalnya mungkin dia nggak tahu itu network marketing ya. Tahu-tahu setelah di dalam ya. Cuman kan ini kan yang perlu kita kasih ke gambaran ke masyarakat kan, citra di masyarakat ini network marketing itu kan banyak negatifnya. Berarti dulu Kapten nggak tahu kalau network marketing itu kayaknya nih kurang bagus sih di masyarakat, bukan bisnis umum gitu kan, orang umum kan. Iya nggak tahu. Nggak tahu ya awalnya. Kan tadi saya bilang itu bisnis itu dunia hitam bagi saya nggak kenal apa-apa tentang bisnis. Jadi benar-benar nggak ngerti black. Dunia hitam tuh maksudnya gelap gitu ya. Gelap. Iya, maksudnya gelap benar-benar tentang bisnis gelap. ya. Aku Iya. nggak ngerti apa-apa tentang bisnis gitu. Ya benar-benar masuk ya. Ini apaan ya? Betul. Karena kita udah biasa dengan namanya perjuangan, dedikasi, tanggung jawab tapi gratis. Maksudnya tanpa bayaran itu kita biasa ngelakuin. Saya kan ini anak kepanduan. Apa tuh? Nggak ngerti anak kepanduan ya. Saya hafal Dasa Dharma. Nah, itu. Nah, bener. Jadi kepanduan itu pramuka. saya anak pramuka gitu. Pramuka, bahasa dunia kan Itu dulu kepanduan. salah satu ekskul yang saya nggak suka. Kamu nggak suka kan? Saya orang yang suka dengan ekskul-ekskul semacam itu. Oh, Jadi keren. apa ya ditanamkan itu dengan hal apa? Dengan etika-etika yang baik gitu. Jadi nggak ada terpikir yang namanya duit di otak saya waktu itu. Maka saya bilang bisnis itu ya dunia gelap atau dunia hitam yang saya nggak tahu. Ya, masih buta lah ibaratnya. Buta. Jadi nggak ada negatif saya. Iya, makanya sebenarnya di kalangan masyarakat umum ya seluruh Indonesia itu banyak banget orang yang belum tahu network marketing itu sebenarnya banyak banget. Cuman kita kadang fokusnya ke orang yang tahu, yang emang citra negatifnya aja. Nah, Kapten Nur akhirnya terjun nih di bisnis network marketing karena emang awalnya buta di bidang bisnis. Itu pertanyaan pertama. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Sebelumnya kita tanya dulu Kang Dimas pertanyaan yang pertama tadi dulu nih. Mas, ente sendiri kenapa Kapten Nur? Karena tadi udah baca buku, tahu-tahu ada gurunya yang motivasiin. Nah, kalau kamu nih Mas, apa ya? Anak kita masih sebaya ngomongnya. Ente, kamu, lo, apa tuh ya? Bagus ya kalau di Bandung Gua ini. lebih muda. Nah,
Kalau Dimas sendiri nih ya, apa yang ngebuat kok bisa terjun di bisnis network marketing nih Mas? Padahal kan di luar sana masih bisnis yang lebih keren. Benar. Jadi ini mungkin agak kebalik ya dari Kapten Nurholis. Kalau Kapten Nurholis tadi memandangnya positif gitu ya. Positif. Justru kalau Positif apa nih? Enggak, maksudnya tadi kan banyak motivasinya. Oh iya, segala awalnya macam datang gitu. dengan motivasi ya. Betul. Kalau saya sendiri justru dulu itu banyak informasi negatif yang masuk gitu kan ya. Berarti dia udah pinter ya. Ya, betul. Mengkritisi berarti orang yang mengkritisi nanti. Ya, memang saya dulu tuh orangnya agak kritis gitu ya, dan memang dulu itu nggak bisa menerima sesuatu itu hanya dari doktrin aja. Nah, waktu itu ceritanya banyak informasi negatif tentang tadi yang namanya MLM ya, karena dulu juga saya nggak ngerti network marketing seperti apa, taunya pokoknya MLM. Dan waktu itu lagi zamannya dulu investasi bodong berkedok MLM. Nah, Tahun seberapa? Tahun berapa? itu jadi nih teman-teman ya yang belum kenal saya ini walaupun mukanya paling tua tapi di sini saya paling muda teman-teman. Jadi Mudahan saya. kalau ini zaman sukses gitu. Ini klaim-klaim paling muda. Nah, ini harus dijelaskan ini kan. Karena ini kadang-kadang gitu orang tuh bukan kalau underestimate kan ke bawah ya. Ini upper estimate. Jadi mengiranya saya tuh tua karena geng-gengnya tadi teman-temannya tua gitu. Jadi saya muda dipaksa tua. Nah, balik lagi tadi banyak informasi negatif. Kebetulan waktu itu tuh saya lagi kuliah kan. Lagi kuliah memang jurusannya itu tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah jurusannya. Nah, dari situ kan ya ini unik lah kuliah ekonomi syariah di saya itu. Orang itu kan mencoba tadi meneliti sesuatu. Kalau di kita di ekonomi syariah itu lebih banyaknya mencari masalah dulu. Nah, masalah ataupun kalau nggak ada masalah dipermasalahkan. Contoh misalkan dulu zamannya fintech, zamannya ada GoPay, zamannya ada belanja online waktu saya kuliah itu. Ya, kita halal bahas. haram itu bisnisnya Gitu tuh ya. Udah Kalau kita ada enak-enak transaksi jalan. kayak gitu halal atau haram itu. Nah, malah dipermasalahkan halal atau haram. Iya. Nah, sama seperti tadi MLM gitu kan ya. Karena banyak informasi negatif, banyak tadi dalam tanda kurung Terus dibahas, korban-korban haram. itu dibahas. Nah, dan justru saya menilai tema MLM ini justru tema yang menarik. Karena saya mempelajari tadi berbagai sumber, pada sebenarnya saya membaca bahwasanya MLM ini justru menurut saya sistem marketing yang termasuk paling efektif. Ya, jadi kalau tadi kan Kapten referensinya banyak di Robert T. Kiyosaki ya. Robert T. Kiyosaki saya pelajari, bahkan saya sumber-sumber dari seperti Warren Buffett, seperti dari Donald Trump pun kita quote juga seperti itu, ya kan ya. Dan ternyata semuanya itu memandang positif terhadap MLM. Nah, Betul. pertanyaannya, ini kok Kenapa di ya Indonesia? kan? Kenapa tadi di Indonesia jadinya negatif? Ya, negatif. Padahal tadi di scope yang jauh lebih luas itu network marketing itu sangat positif. Positif ya. Bahkan di Malaysia itu saya lihat kan baca yang namanya di kampus kita harus buka datanya. Di Malaysia itu network marketing itu MLM itu hal yang biasa. Bahkan kalau produk nggak ada sistem referralnya atau MLM-nya itu aneh gitu. Nah, itu di Malaysia yang data saya temukan. Tapi ada data menarik juga Kang ini. Network marketing waktu itu banyaknya dari China salah satunya. Dari China kan ya. Ada beberapa perusahaan lah. Tapi yang uniknya, kok negara China sendiri melarang terhadap MLM. Nah, dari situlah saya tertarik untuk terjun mendalami dunia MLM ini. Tadinya penasaran bahasan ya. Dengan tadi Ternyata masuk nyoba nyemplung, ya ternyata nyemplung enak gitu. bukan ternyata Oh, kok gitu. enak. Nyemplung saya nyari perusahaan yang paling kontroversi. Apa yang kontroversi? Nah, waktu dulu tuh ada ya nama perusahaannya dari Ki dulu inisialnya, tapi saya nggak masuk, cuman meneliti. Cuman waktu saya mau masuk perusahaannya keburu nggak ada, gitu kan. Nah, ternyata yang viral itu waktu itu adalah di namanya perusahaan Eco-Racing waktu itu atau PTBS. iya, saya dulu nggak tahu PTBS, bahkan tahunya perusahaan Eco-Racing. Ternyata orang pun tahunya Eco-Racing kan. Dan setelah saya pelajari ternyata Eco-Racing itu hanya salah satu produk yang menjadi market leader di perusahaan tersebut. Jadi ketika ente masuk, ya tertarik ke network marketing kan karena kontroversinya. Pas ente masuk tuh masih nyari kontroversi di sini. Masih nyari kontroversi. Oh, masih Jadi nyari. saya Berarti niatnya nyari kekurangan. Bukan nyari sukses. bukan dari sukses. Nah, pantesan Oh bukan enggak, saya sukses. niatnya
meneliti. Jadi kalau saya berani, bukan ini klaim seperti apa ya, bukan apa segala macam, bukan merasa jago. Saya berani diadu argumen tentang MLM sama orang yang mengaku MLM itu jelek ataupun tadi selain itulah. Karena saya mendalami tadi tentang MLM itu sendiri. Bahkan gitu kan ya, skripsi saya pun tentang MLM. Jadi berani debat sama siapapun. Berani debat dengan siapapun. nanti. Kebetulan perusahaan waktu itu yang paling rame, yang paling viral, dan yang paling banyak tadi berita negatifnya, dalam tanda kurung mungkin bukan banyak, tapi lagi FYP lah kalau sekarang ya, lagi trending. Itu namanya perusahaan PTBS yang produknya Eco-Racing. Oh dulu zaman viralnya Eco-Racing ya. Katanya investasi Kontroversi, bodong, ya. terus katanya bisnis berkedok agama. Nah ini cocok sama ekonomi syariah. Iya. Nah, karena di ekonomi syariah itu kita ini sebagai akademisi itu justru dituntut untuk menyediakan produk-produk yang syariahnya. Contoh kayak asuransi, gimana caranya ada asuransi syariah. Bahkan Akang nih mungkin baru dengar, leasing itu ada leasing syariah. Iya kan, unik kan? Nah, asuransi ada asuransi syariah. kan? KPR. Nah, KPR ada KPR syariah. Ayo, apalagi? Rumah ada rumah syariah. Bank juga ada bank syariah. Nah, itulah justru akademisi ekonomi syariah itu dituntut untuk seperti itu. Sampai akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk all out di dalam bidang ini. Saya waktu itu sebenarnya kuliah itu sudah beres 3,5 tahun. 3,5 tahun sudah beres, ya kan ya, SKS-nya semua sudah habis. Cuman saya merasa ini saya harus mendalami. Jadi saya menentukan diri, memutuskan untuk tidak menyelesaikan kuliah saya. Pinter ya. Gitu kan. Mau dilanjut aja. Kebetulan lagi nonton Rocky Gerung juga waktu itu. Nggak menyelesaikan, tapi beda sama saya ya. Kalau saya kan ngilang. Kalau saya memutuskan. Jadi waktu itu kan saya beasiswa, sampai beasiswanya berakhir, saya tidak DO, saya tetap jadi donatur kampus. Nah, jadi kalau kata teman saya, oh ini ada donatur kampus datang nih. Jadi nggak lulus, tapi bayar. Bukan nggak lulus. Nah, ini ada perjalanan ya, ada perjalanan, tapi semesteran bayar. Saya nunjukin bahwasannya saya tuh tidak di DO karena saya tidak berprestasi, gitu kan ya. Saya belajar semua, bahkan kalau KKN itu dulu Kang, saya ingat banget. Orang KKN bayar nggak? Bayar dong, KKN bayar. Datang ke daerah mana? Ini saya KKN itu KKN kebangsaan namanya. Ini saya malah dibayar. Difasilitasi, dikasih tiket pesawat, kita dikirim bareng-bareng. Nah, kenapa tadi saya memutuskan itu? Saya waktu itu punya motivasi bahwasannya saya akan memutuskan fokus untuk mendalami bisnis, khususnya tadi saya akan mulai melalui bisnis network marketing. Dan saya akan tidak mau menyelesaikan tadi kuliah saya supaya saya tidak ada pilihan lain. Nah ini Bakar jembatan istilahnya ya. Nah, bakar jembatan. Bakar jembatan. Bakar jembatan. Karena kalau saya punya ijazah, besok saya bisa daftar kerja nggak? Bisa. Nah, inilah uniknya. Jadi Walaupun belum tentu keterima. belum tentu keterima gitu kan ya. Nah, tapi waktu itu tawaran udah banyak masuk. Ayo, Ayolah gitu, masuk. gitu. Ayolah balik lagi ke kampus. Akhirnya nggak ada gitu. pilihan lain kecuali harus berhasil di Harus berhasil karena saya udah menelitinya udah lama. Iya, benar. Kan tadi kalau Pak Algen, kalau Kapten udah menjalankan, kita meneliti. Namanya meneliti kan orang ngelihat orang. Nah, gitu. Jadi kenapa memilih memulai fokus network marketing? Jangan-jangan baca bukunya siapa tuh? Termotivasi sama ini salah satu juga kan? Bagus ini pertanyaannya. Tadi kenapa saya tadi mau mulai mendalami ya? Di Roberto Kiyosaki itu dibahas kan the cash flow quadrant itu. Ya, cash flow quadrant. Ada 4 kuadran. Kuadran kiri atas tadi kita sebagai employee. Bawahnya tadi self employed Pak. Kita contoh self employed itu gimana sih Pak Dimas? Ya kalau employed kan tadi jelas karyawan. Kalau self employed itu kita mengerjakan suatu kerjaan, uangnya mungkin bisa lebih banyak karena kita punya profesionalitas. Tapi kita itu harus terpaku di situ terus. Betul. Apa sih contohnya? Tukang cukur misalnya. Ya kan ya. Kalau mau dapat duit banyak harus lebih banyak nyukur. Ya tinggal banyakin aja. Banyakin aja kepalanya. Iya. Ya. Dokter dan lain sebagainya. Oh, saya menarik nih. Profesional lah di sini. Nah, dari situ kan lompat ke kuadran kanan tuh. Ya. Ada business owner. Nah, setelah business owner ini bagaimana caranya membangun tadi usaha yang bersistem sebenarnya. Jadi bisa jadi kita jualan bakso atau jualan sate itu bukan business owner, bisa jadi kalau tidak membangun sistemnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah investor. Gitu kan ya. Nah, untuk lompat yang ini saya kayaknya milihnya nih kuadran kanan karena sebenarnya saya orangnya malas kan. Nah, sebenarnya orangnya malas karena dari malas tersebut saya bekerja lebih keras, berpikir lebih keras. Nah, saya amatin
dengan tadi skill yang saya miliki sekarang, dengan tadi kualifikasi pendidikan yang saya milikin, kayaknya kalau misalkan saya terjun tadi ke the cash flow quadrant ini, saya akan mentok di self employed. Karena saya tidak akan punya waktu yang banyak untuk membangun bisnis begitu. Nah, karena keterbatasan dong, namanya bisnis butuh modal segala macam. Nah, saya melihat ada peluang sebetulnya di MLM ini dengan tadi modal yang minim, tapi usahanya sudah bersistem, gitu sih. Iya, karena emang di network marketing udah ada sistem otomatis Udah ada ya sistem. di perusahaannya. Jadi kita nggak usah capek mikirin lagi. Nah, itu kan sebenarnya. Jadi, tapi paham, ini paham. disclaimer dulu. Saya lulus dan saya Lulus ada gelarnya. Akhirnya lulus. Akhirnya lulus. Jadi ini juga Nyogok, sebenarnya lulusnya nyogok. Enggak, ini sebenarnya autokritik juga gitu kan. Yang dulu saya punya autokritik seperti ini. Jadi saya tuh sering kritik, sering nyari celah gitu kan. Nyari masalah ya. Dulu saya tuh mempermasalahkan tentang KPI tadi, keberhasilan dari kampus. Saya dulu kan banyak bantuin ngurus di akreditasi gitu kan ya. Salah satu KPI atau tadi tingkat keberhasilan dari suatu kampus untuk mendapatkan akreditasi itu salah satunya adalah tingkat lulusan. Nah, kan menurut saya tingkat lulusan itu tidak relevan sama kapabilitas mahasiswa itu sendiri gitu kan ya. Banyak orang lulus tapi nggak bisa apa-apa, benar nggak? Contoh tadi nih, Kapten Nulis tadi bilang bahwasannya saya tidak lulus. Tapi menurut saya beliau ini udah S3 kalau di bidang ini. Ilmunya. Ya kan Kang Aldi mungkin S1, tapi menurut saya di bidang network marketing Kang Aldi udah expert. Seperti itu. Nah, banyak tadi orang-orang yang lulus dalam tanda kurung sarjana tapi kualifikasinya kurang. Karena tadi kampusnya dipaksa buat meluluskan. Seperti itu sih. Itu kritik dari saya waktu itu. Jadi ujung-ujungnya ya karena tadi ada KPI tersebut dan tadi ada motivasi dari dosen, dari apa yang sudah kenal lama, ayo kita bangun bersama-sama. Ya udah, saya menyatakan tadi untuk lulus. Karena ketika tadi saya lulus, akses untuk tadi balik lagi ke kampus ini dengan administrasi seperti ini jauh lebih gampang. Jadi sebelum saya lulus, saya udah sering ngisi-ngisi di kampus gitu kan. Jadinya Kang Dimas ini lulus lah ya. Dan akhirnya Jadi peseling. ngisi itu jadi inspirator tapi belum lulus. Jadi Ya, jadi ngisi dulu. Ngisi, nggak cuma inspirator sih, kita ngajar juga gitu. Jadi Ngajar. ketika mahasiswa jalanin network marketing, MLM baru lulus loh Kang Dimas. Iya, Kayak gitu kan. Lalu meluluskan diri kan. Malu juga kan kalau nggak lulus kan nggak punya gelar sarjana. Iya, karena dulu persyaratannya kalau di kampus saya kalau mau lulus itu, mau ambil ijazah itu harus wisuda. Saya tuh nggak suka wisuda. Iya. Saya nggak suka pakai baju-baju kayak gitu apa. Ya itulah. Udah kejawab ya, dua orang ini udah kejawab nih ya. Kenapa harus network marketing? Ternyata ada jawabannya masing. Ini pertanyaan kedua nih, pertanyaan kedua. Ini kita ke kapten lagi nih ya. Kenapa harus PT Base kan? Begitu banyaknya perusahaan network marketing di luar sana. Ini kenapa harus PT Base? Kan PT Base ini viral, kontroversi, terus apa lagi ya? Apa lagi? Viral, kontroversi, apa lagi? Sebenarnya aku masih mau balik ke kenapa harus PTB sih. Kenapa harus? network marketing? Oh, kenapa? Oh, belum beres tadi. Belum klimaks. Belum. Oh, belum klimaks, guys. Ada pesan yang pengen saya sampaikan. Gimana? Sebelumnya saya lanjut ke kenapa harus MLM. enggak lanjutannya. Oh iya, PTB kenapa sih. setelah MLM itu kenapa harus PT Base perusahaannya? Jadi kenapa harus network marketing itu? Ada saya sebutnya Mr. P. Oh, nanti Mr. P. MRP sebenarnya. MRP. Bingung ya. Mr. Pudidi. Bukan, MRP, Mr. P itu ini singkatan. M itu tentunya kalau kenapa harus network marketing, M modalnya kecil. Modal kecil. Ya itu yang jelas gitu. Kemudian resikonya kecil juga. R-nya resiko. R-nya resiko. P-nya Doing crazy